Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang diampu oleh Ibu Siti Nur Afifah, Magister Pendidikan dengan mata kuliah Manajemen Diklat kelas C, akan membahas materi dengan judul Implementasi atau Pelaksanaan Pelatihan. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Anggota yang pertama bernama Ikhda Rahmatin Mudawamah dengan NIM 9321362818. Anggota yang kedua bernama Dinda Milenia Anggraini dengan NIM 9321344818. Anggota yang ketiga bernama Firda Alivia Setio Titian R dengan NIM 9321333618. Anggota yang keempat bernama Santi Subaktilah dengan NIM 9321333018. Penjelasan pertama mengenai pengertian pelaksanaan pelatihan. Pelaksanaan pelatihan terdiri dari dua kata, yaitu pelaksanaan dan pelatihan. Pelaksanaan sendiri dalam KBBI berasal dari kata dasar pelaksana. Adapun pengertiannya yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan, atau rancangan keputusan dan sebagainya. Sedangkan pelatihan sendiri memiliki pengertian sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian-keahlian sebagai buah hasil dari pembelajaran mengenai kejuruan atau keahlian-keahlian praktis dan pengetahuan yang berhubungan kepada kompetensi-kompetensi spesifik yang berguna. Jika pelaksanaan dan pelatihan digabung menjadi satu, memiliki arti sebagai berikut. Pelaksanaan pelatihan adalah proses melaksanakan kegiatan di mana hasilnya berupa pengetahuan atau keahlian-keahlian praktis tertentu yang berguna. Dikatakan berguna di sini bisa digunakan untuk meningkatkan taraf skill kita atau meningkatkan keterampilan dalam bekerja kita. Unsur-unsur pelaksanaan pelatihan merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas dan mutu suatu pelatihan, serta merupakan kunci utama dalam menyusun sebuah program pelatihan. Dilihat sebagai suatu sistem, Sujana mengemukakan unsur pelaksanaan pelatihan sebagai berikut. Yang pertama, instrumen input atau masukan sarana. Yang kedua yaitu raw input atau masukan mentah. Yang ketiga yaitu environment input atau masukan lingkungan. Yang keempat yaitu proses. Yang kelima output. Yang keenam other input atau masukan lainnya. Yang ketujuh yaitu impact, yaitu pengaruh. Unsur-unsur dalam pelaksanaan pelatihan juga dapat diartikan sebagai komponen yang harus ada dalam setiap kegiatan pelatihan. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelatih atau trainer. Trainer adalah orang, kelompok, atau lembaga yang mengadakan pelatihan yang mana dalam pelatihan tersebut trainer sangat berperan untuk keberhasilan suatu pelatihan yang diterapkan. Yang kedua yaitu peserta atau mitra pelatih. Peserta yaitu manusia yang menjadi sasaran pelatih atau manusia menerima pelatihan baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Yang ketiga yaitu materi pelatihan. Materi pelatihan adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan pelatihan kepada peserta. Yang keempat yaitu metode pelatihan. Hal yang erat dengan media pelatihan yaitu metode pelatihan. Metode pelatihan merupakan suatu cara sistematis dapat diberikan secara luas serta dapat membuat suatu kondisi tertentu dalam penyelenggara pelatihan guna mendorong peserta agar dapat mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik.
Yang kelima yaitu tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan adalah hasil dari kegiatan pelatihan tersebut, yaitu agar para peserta yang mengikuti pelatihan dapat menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Yang keenam yaitu pengawas pelatihan. Agar berjalan dengan lancar pelatihan ini, maka diperlukan adalah pengawas. Pengawas merupakan orang yang diberi tugas untuk mengawasi segala tindakan pelaksanaan pelatihan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Sebelum melaksanakan pelatihan, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan agar implementasi pelatihan dapat berjalan dengan lancar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut need analysis atau need assessment. Yang kedua, yaitu menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Yang ketiga, menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi program. Adapun langkah-langkah pelaksanaan diklat terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap persiapan atau administratif dan edukatif, tahap pelaksanaan proses belajar mengajar, dan tahap pelaporan. 1. Tahap persiapan. Persiapan dalam pelaksanaan pelatihan terdiri dari persiapan administrasi dan persiapan edukatif. Langkah-langkah persiapan administrasi diantaranya meliputi yang pertama, yaitu mempersiapkan surat keputusan penyelenggaraan atau kepanitiaan. Yang kedua, mempersiapkan tugas dan fungsi anggota panitia, termasuk jadwal piket dan tata tertib penyelenggaraan pelatihan. Yang ketiga yaitu mempersiapkan dan memanggil peserta pelatihan lengkap dengan kriteria peserta, waktu dan tempat penyelenggaraan rekrutmen, serta syarat atau apa saja yang harus dilakukan oleh peserta. Yang keempat yaitu menyiapkan formulir. Formulir yang disiapkan biasanya meliputi daftar hadir, biodata peserta, fasilitator, dan narasumber, serta sertifikat. Yang kelima yaitu mempersiapkan dan mengirimkan surat permohonan. Surat permohonan yang harus disiapkan biasanya meliputi surat permohonan membuka dan menutup pelatihan, serta surat permohonan penggunaan tempat dan sarana lain yang diperlukan. Yang keenam yaitu menyediakan perlengkapan diklat seperti ATK, perlengkapan peserta, sarana penunjang pembelajaran, spanduk, lokasi dan tempat, serta sarana dokumentasi. Yang ketujuh yaitu menyusun dan menyediakan biaya pelaksanaan pelatihan yang terdiri dari biaya administrasi dan biaya edukatif. Yang kedelapan yaitu mengadakan rapat persiapan baik dengan komponen dan pihak-pihak terkait maupun rapat intern. Yang kesembilan yaitu menyiapkan buku panduan diklat atau TOR yang memuat antara lain latar belakang, tujuan, hasil yang diharapkan, waktu dan tempat penyelenggaraan, materi, metode, dan media pelatihan, narasumber dan fasilitator, serta kriteria atau persyaratan peserta. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan aturan dan tata tertib. Adapun langkah-langkah dalam persiapan edukatif diantaranya meliputi yang pertama, menyiapkan petunjuk atau panduan penugasan atau stimulasi, diskusi, praktek lapangan, dan garis-garis besar rencana pelatihan. Yang kedua yaitu menyusun jadwal diklat, termasuk menentukan fasilitator yang akan memfasilitasi. Yang ketiga yaitu menyiapkan instrumen-instrumen monitoring dan teknis penilaian
proses diklat terhadap peserta, fasilitator, dan pelaksanaan. Yang keempat yaitu menyiapkan dan menyediakan materi pelatihan, metode dan media pelatihan, serta kurikulum dan satuan acara pelatihan. Beberapa kegiatan yang terdapat dalam pembukaan diantaranya antara lain yang pertama, pendaftaran dan penerimaan peserta pelatihan sesuai kriteria atau syarat yang telah ditentukan. Yang kedua, mengisi daftar hadir. Yang ketiga, menerima para undangan, narasumber, fasilitator, dan lain-lain. Yang keempat, membuka secara resmi pelatihan berdasarkan acara protokol. Yang terakhir yaitu ramah tamah. Pelaksanaan inti pelatihan ini baru dimulai setelah acara pembukaan selesai dengan penjelasan program pelatihan atau orientasi pelatihan yang meliputi berbagai hal menyangkut aspek edukatif serta hak dan kewajiban peserta pelatihan. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama yaitu pemberian materi pelatihan. Pada kegiatan ini, peserta memperoleh materi pelatihan yang telah diprogramkan sesuai dengan kurikulum dan jadwal pelatihan. Dan pelaksanaan pelatihan ini dapat dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan sesuai dengan metode dan media yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu melayani kebutuhan peserta, baik melalui pretest, wawancara, diskusi, dan sebagainya. Kemudian menciptakan situasi pelatihan yang kondusif, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, tergantung di mana pelaksanaan pelatihan itu dilakukan. Lalu kemudian memberikan dukungan pelayanan dan sarana demi kelancaran proses pelaksanaan pelatihan. Selanjutnya, mendiskusikan dan memecahkan permasalahan proses pelatihan maupun kendala dari peserta. Selanjutnya, melaksanakan review pelatihan. Review pelatihan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan monitoring, supervise, dan evaluasi selama proses pelatihan ini berlangsung. Kegiatan terakhir dari pelaksanaan inti pelatihan yaitu penutupan. Kegiatan penutupan ini meliputi beberapa hal berikut, yaitu penutupan secara protokoler, kemudian penyerahan sertifikat, dan penyelesaian administrasi. Langkah terakhir dari pelaksanaan proses pelatihan yaitu tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini dapat meliputi laporan hasil pelatihan, laporan pertanggungjawaban acara, laporan evaluasi pelatihan, dan sebagainya. Selanjutnya yakni tantangan dalam implementasi pelatihan. Tantangan yang harus dihadapi oleh manajemen pelatihan setidaknya meliputi 4 pertanyaan penting yang membutuhkan jawaban tepat agar pelatihan dapat terlaksana secara efektif. Nah, keempat pertanyaan tersebut adalah 1. Cara apakah yang terbaik untuk melatih peserta diklat? 2. Terdapat persepsi bahwa program pelatihan tampak sebagai kegiatan yang tidak memiliki manfaat dalam jangka panjang. Segera setelah program dilaksanakan, peserta kembali untuk mengerjakan apa yang dikerjakan sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimana efek program pelatihan akhirnya dapat mempengaruhi mereka? Ketiga, siapa yang seharusnya paling tepat untuk dilatih? Bagaimanakah organisasi dapat menentukan siapa seharusnya yang dilatih dan jenis pelatihan apakah yang seharusnya ditawarkan? Yang keempat, bagaimanakah efektivitas program pelatihan dapat dilihat? Nah, setelah keempat pertanyaan di atas dapat dijawab dengan tepat, maka dapat dipastikan pelatihan dapat terlaksana dengan efektif. Selain tantangan pada penjelasan sebelumnya, ada tantangan lainnya yakni yang pertama tantangan eksternal. Tantangan eksternal adalah keseluruhan keadaan atau perubahan yang bersumber dari lingkungan eksternal
yang dapat menyulitkan dan menghambat usaha peningkatan fungsi sumber daya manusia untuk mendukung dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Macam-macam tantangan eksternal adalah keadaan dan perubahan tenaga kerja, keadaan dan perubahan teknologi, keadaan dan perubahan ekonomi serta persaingan, keadaan dan perubahan pemerintah. Tantangan yang kedua yakni tantangan internal. Tantangan internal merupakan elemen yang berasal dari organisasi yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Macam-macam tantangan yang bersumber dari internal yakni tuntutan-tuntutan pekerja atau pegawai, penyediaan sistem informasi kepegawaian, dan tuntutan budaya organisasi. Tantangan yang ketiga yakni struktur organisasi. Tantangan yang keempat ada tantangan profesional. Manajemen sumber daya manusia memerlukan staf manajemen sumber daya manusia yang profesionalisme, keahlian, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan pengalaman yang dimiliki itu cukup. Staf manajemen sumber daya manusia dituntut memahami operasi keseluruhan perusahaan, baik dari operasi internal ataupun eksternal. Karena manajemen sumber daya manusia itu dapat dikatakan efektif jika dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang kelima ada tantangan internasional. Perusahaan tidak lagi hanya melihat ke dalam perusahaan berada, tetapi harus memperhatikan hal yang berkaitan dengan pemasaran produknya dan pelaksanaan proses produksinya. Dan yang keenam ada perubahan kebijakan kepegawaian. Keadaan dan perubahan lingkungan eksternal seperti tenaga kerja, ekonomi, politik, hukum, sosial, dan organisasi dapat mengakibatkan masalah seperti biaya tenaga kerja yang lebih besar dan kurangnya tenaga kerja, khususnya tenaga kerja terlatih. Peningkatan biaya tenaga kerja dapat terjadi akibat perubahan ekonomi. Misalnya, peningkatan kegiatan bisnis akan menyebabkan banyak tenaga kerja yang diangkat atau malah sebaliknya. Saat aktivitas bisnis menurun, pegawai ada yang tidak bekerja, tetapi harus tetap digaji. Jika dilakukan pemutusan kerja, maka mereka akan menuntut uang pesangon berdasar peraturan pemerintah. Hal ini menimbulkan biaya yang besar padahal bisnis mengalami penurunan. Semakin tinggi persaingan bisnis, juga akan semakin banyak perusahaan dalam bidang yang sama, sehingga menyebabkan makin sulit mendapat pegawai. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan melakukan perubahan strategi dalam mempekerjakan pegawai dengan cara meningkatkan fleksibilitas kerja, mengembangkan tenaga kerja yang tersegmentasi, dan meningkatkan penggunaan subkontrak dan agen tenaga kerja eksternal. Demikian pembahasan materi implementasi atau pelaksanaan pelatihan. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan dapat didiskusikan dalam diskusi kelas via WhatsApp Group. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.